Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini topik kita sedikit berbeda dari biasanya, yaitu hari ini kita akan berbicara mengenai sejarah perkembangan pendidikan agama Buddha di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat. Dan juga nanti ada pembicaraan mengenai gerakan orang tua asuh Metaku. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang sering disebut sebagai Ranah Minang, secara demografi umat Buddha itu tidak banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya seperti Sumatera Utara, Kepri, Riau, Sumatera Selatan. Nah, kita ini imbangnya dengan Bengkulu. Jadi secara demografi umat Buddha tidak banyak, karena memang orang Tionghoanya pun tidak banyak. Dan ada satu hal yang khas di Kota Padang, bahwa orang-orang Tionghoa dan juga umat-umat Buddha ini sejak dulu kurang berminat untuk sekolah di sekolah negeri. Mereka lebih banyak bersekolah di sekolah swasta, terutama sekolah misionaris Katolik. Nah, ini tidak mengherankan karena memang sekolah yang di bawah asuhan misionaris Katolik ini terkenal disiplin dan mereka sudah berpengalaman sangat lama dalam bidang pendidikan, bahkan ada yang sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, oleh sebab itu di Padang khususnya dan di Sumatera Barat pada umumnya, di sekolah-sekolah tidak diajarkan mata pelajaran agama Buddha. Pertama, muridnya sedikit. Di sekolah, terutama sekolah negeri, tidak bisa menyediakan guru karena jumlah muridnya sangat sedikit. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah misionaris Katolik, tentu saja mereka tidak menyediakan tenaga pengajar agama Buddha, selain agama Katolik. Nah, oleh sebab itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 1980, berdirilah sebuah wadah pendidikan untuk mata pelajaran agama Buddha di Wihara Buddha Warman Padang dengan nama Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Sebelumnya sebenarnya, sebelum tanggal 15 Agustus 1980 itu, kegiatan untuk memberikan pendidikan pelajaran agama Buddha bagi anak-anak yang beragama Buddha sebenarnya sudah dimulai, tetapi belum formal. Barulah pada tanggal 15 Agustus 1980 kita mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama, dulu namanya Departemen Agama. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kita mendapat sebuah surat rekomendasi yang melegitimasi Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, yang selanjutnya akan kita sebut SMBW, sebagai wadah untuk memberikan pendidikan agama Buddha kepada anak-anak yang bersekolah baik di sekolah negeri ataupun swasta yang beragama Buddha yang tidak mendapatkan pendidikan agama Buddha. Mereka belajar di wihara dan nilainya harus diakui oleh sekolah. Nah, itulah tanggal yang kita ambil sebagai tanggal berdirinya Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang ini atau SMBW. Nah, karena sekolah ini dikelola dengan baik, saya sebagai pencetus idenya, pemrakarsanya, kemudian juga terlibat langsung di dalam mengajar, kita berusaha menerapkan sistem pendidikan yang diajarkan di dalam ajaran Buddha, yaitu berlandaskan cinta kasih, welas asih, kasih sayang, mengajarkan budi pekerti yang baik, karena pada dasarnya memang ajaran Buddha itu adalah dasarnya budi pekerti. Karena kan sila itu adalah satu bentuk dari budi pekerti. Nah, kemudian perkembangannya sangat baik. Dulu muridnya hanya belasan orang menjadi puluhan orang, bahkan terakhir sampai ratusan orang. Orang mempercayakan anak-anaknya untuk belajar agama Buddha di SMBW ini.
yang pada mulanya belum ada. Selama ini mereka terpaksa belajar agama Katolik karena memang tidak ada guru agama Budanya. Tetapi dengan berdirinya SMBW ini semakin banyak, semakin hari semakin banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan agama Budanya kepada SMBW. Nah, kemudian dalam perkembangannya SMBW ini banyak merubah perilaku anak-anak yang tadinya mungkin malas, tidak hormat pada orang tua, ya, dan lain sebagainya. Mereka ini menjadi orang-orang yang baik, anak-anak yang baik, menghormati orang tuanya, rajin, ya. Pokoknya ada perubahan dalam karakternya. Sehingga banyak orang tua pada waktu itu mendukung. Jadi muridnya sampai ratusan orang. Dan kemudian ada satu kurun waktu di mana anak-anak yang belajar di Padang ini itu banyak juga anak-anak dari Riau. Dari Riau Kepulauan, dari Riau sendiri, dari Sumatera Utara, dari Jambi, provinsi-provinsi yang terdekat, banyak anak-anaknya belajar agama belajar sekolahnya di Padang. Dan mereka ini yang beragama Buddha ya ke wihara. Karena pada waktu itu katanya pendidikan di Padang atau Sumatera Barat ini termasuk pendidikan yang baik. Nah, akhirnya sekolah minggu ini tumbuh berkembang. Dan pada waktu itu saya punya mimpi, ya, punya satu cita-cita luhur bahwa pada satu saat sekolah minggu ini, SMBW ini harus melahirkan sebuah sekolah formal yang pada waktu itu di dalam mimpi saya beri nama Sekolah Manjusri. Ya, jadi Sekolah Manjusri. Mengapa Manjusri? Karena di dalam ajaran Buddha, Manjusri itu adalah manifestasi dari ilmu pengetahuan, kebijaksanaan Buddha sendiri. Bodhisattva Manjusri dianggap sebagai penumpas yang memusnahkan kebodohan, ya, sehingga semua manusia itu menjadi berpengetahuan, bijaksana, arif. Nah, itulah lambang dari Manjusri. Makanya dalam mimpi saya, sekolah ini nanti akan bernama Sekolah Manjusri. Bertahun-tahun sekolah minggu terus bertumbuh dan berkembang. Saya selalu setiap mengajar, karena saya juga terlibat dalam mengajar, saya selalu bilang pada murid-murid, bila ada pertemuan, satu saat nanti SMBW harus melahirkan sebuah sekolah formal, sekolah yang bernafaskan Buddhis, yang diberi nama Manjusri. Tetapi mimpi ini tidak gampang mewujudkannya. Ya, bertahun-tahun, ya, saya selalu ingat mimpi ini, tapi belum sepenuhnya diupayakan. Nah, pada tahun 2008, ya, ketika murid-murid, ya, yang merupakan para alumni SMBW ini merayakan hari ulang tahun saya. Ya, mereka mengumpulkan uang dari teman-temannya, baik yang di Padang maupun yang dari luar kota, yang sudah menyebar kemana-mana, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Pekanbaru, di Batam. Mereka kumpulkan merayakan hari ulang tahun saya. Nah, pada waktu itu mereka ingatkan kembali, ya, Romo, bagaimana mimpi Romo mau membangun sekolah Manjusri, sekolah bernafaskan Buddhis, kok sampai sekarang sudah 28 tahun berlalu tapi belum terwujud juga. Nah, waktu itu saya bilang, ya, karena saya sangat idealis, saya bilang bagaimana mau bangun sekolah, ya, tanah tidak punya, gedung tidak punya, ya sekolah apa mau dibangun. Nah, tetapi ternyata ada beberapa anak-anak yang memotivasi saya. Mereka bilang, wihara kita kan cukup luas, ruangannya banyak, kita sekat-sekat, kita jadikan ruangan untuk belajar sekolah minggu selama ini. Ya, kalau hari Minggu penuh, ya, kelas 1 sampai kelas 6. Kalau hari SMP, SMA-nya biasanya belajarnya bukan hari Minggu. Nah, gunakan saja ruangan-ruangan itu. Ya, saya pikir betul juga. Kalau kita tunggu mau diri gedung dulu yang bagus, mana ada orang yang mau, kita belum buktikan kerja kita. Nah, pada akhirnya pada waktu perayaan hari ulang tahun itu, dalam kata sambutan, ya, saya mendedikasikan, ya, jadi mereka kumpul uang selain biaya untuk perayaan ulang tahun ini, mereka juga ada kelebihan uang, ya, angpaunya ada kelebihan, ya, sekitar 5 jutaan. Dalam sambutan itu saya katakan, saya terima
uang angpau ini. Namun ya saya dedikasikan untuk pembangunan Sekolah Nasional Plus Manjusri. Nah, semangat ya, impian semangat untuk membangun sekolah ini kembali bergelora. Nah, sampailah tahun pelajaran selanjutnya, tahun 2009, tepat hari Minggu tanggal 12 Juli 2009, berdirilah secara resmi Sekolah Nasional Plus Manjusri, walaupun dimulai berjenjang, mulai dari PG dan TK, SD belum, jadi kita naiknya berjenjang. Ya, mulailah berdiri, kita kelola dengan baik, tetapi ternyata memang tidak mulus ya. Ada halangan yang harus kita atasi. Nah, terjadi gempa. Ya, bulan September, 30 September tahun 2009 itu, beberapa bulan setelah sekolah berdiri, terjadi gempa. Muridnya hilang separuh. Ya, ada yang pindah ke Medan, kemana-mana, dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang bilang, ya mungkin belum karma kita, tutup aja sekolahnya dulu Romo. Saya bilang enggak, kalian dulu menyemangati saya, sekarang saya sudah semangat, saya tidak akan mundur, maju terus. Nah, akhirnya sekolah ini berjalan terus, dan memang ternyata dengan perjuangan yang penuh lika-liku, akhirnya sekolah Manjusri ini muridnya bertambah lagi dan terus berkembang. Nah, sekarang timbul masalahnya apa? Ruangan tidak cukup, ya ruangan tidak cukup, di ruang wihara semua sudah disekat, di apa-apa nggak bisa cukup juga, bahkan bakti sala bawah pun dihilangkan separuh untuk lokal. Nah, waktu itu kita mulai cari tanah, ya dapat sebuah sebidang tanah yang cukup luas, 3.000 meter persegi lebih, tetapi karma tidak mendukung, dapat penolakan dari warga setempat, ya dari kita daripada banyak masalah, akhirnya kita batalkan, tapi tetap tidak patah semangat. Nah, rupanya karma berkehendak lain. Pas di sebelah wihara, itu ada yang jual tanah. Akhirnya kita beli. Nah, itulah kemudian dengan beberapa bangunan yang kita rombak, akhirnya berdirilah Gedung Sekolah Nasional Plus Manjusri. Ya, pada bulan April, 29 April tahun 2016, gedung ini diresmikan. Gedung ini berlantai 5. Di bawah ada semi basement dan kemudian 4 di atas. Paling atasnya gedung olahraga dan aula. Nah, sekarang Sekolah Manjusri sudah berdiri. Dan ini sudah tahun ini, tanggal 12 Juli yang lalu, 2020, Sekolah Nasional Plus Manjusri sudah genap berusia 11 tahun. Sekolah kita ini bukan sekolah biasa. Makanya saya beri nama Sekolah Nasional Plus. Ya, ada hal-hal nilai tambahnya ada. Pertama, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, menanamkan moralitas. Ya, prinsip kita tidak hanya mewujudkan generasi depan yang pintar, cerdas, terampil, dan kreatif, tetapi juga berperilaku baik, berbudi pekerti, bermoral, tahu sopan santun, dan tahu tata krama, serta berkarakter. Karena dalam filosofi pendidikan, ya ada dikatakan bahwa the end of education is character. Hasil akhir dari sebuah pendidikan adalah orang-orang yang berkarakter. Nah, sekolah inilah kita jalankan demikian. Dan sekolah ini satu-satunya sekolah bernafaskan Buddhis yang ada di Kota Padang, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Kita mengusung sebagai sekolah mindfulness school. Ya, sebelum sekolah ini berdiri, saya banyak belajar, ya, melakukan survei, melakukan pembicaraan, belajar dan lain sebagainya untuk membangun sekolah yang benar-benar mempunyai sebuah nilai plus. Nilai plus lainnya adalah sekolah ini adalah sekolah yang bersifat sosial. Ya, bersifat sosial dalam arti kata tidak ada ya kita memikirkan profit atau keuntungan. Asal biaya yang kita terima, school fee, uang sekolah yang kita terima bisa menutupi biaya operasional sekolah, itu sudah lebih dari cukup. Nah, dengan itulah sekolah ini berkembang. Dan kemudian ya ditambah lagi sekolah bersifat sosial ini dengan biaya murah. Namun
Kita punya semboyan sekolah dengan biaya murah, namun kualitas harus prima. Inilah sekolah kita. Dan sekarang sekolah ini telah menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Selain gedung, gedung kalau kita lihat dari gedung, dari penampilan gedung, sarana prasarana, fasilitas, sebenarnya Sekolah Nasional Plus Manjusri ini tergolong sekolah elit. Semuanya teratur rapi, bersih. Semua ruangan pakai AC, walaupun biayanya murah. Dan yang paling menonjol adalah bagaimana kita mendidik anak-anak dalam berbudi pekerti. Menerapkan metode mindfulness. Tahu tata krama, sopan santun, sehingga inilah yang mungkin yang membuat sekolah ini menjadi berprestasi. Bukan hanya murid yang kita latih untuk mindfulness, guru-guru juga. Guru-guru di sekolah Manjusri kebanyakan non-Buddhis, tetapi mereka dengan happy bisa mengikuti cara kita. Karena bagi saya prinsipnya sebuah sekolah bernafaskan Buddhis tidak harus semua gurunya Buddhis. Muridnya juga tidak harus selalu Buddhis. Cuma nafasnya. Di sekolah kita doa pembukaan diawali dengan wandana. Kemudian ada metode silent sitting, meditasi sebelum mulai belajar, ketika pulang sekolah, dan ada metode storytelling, menceritakan cerita-cerita budi pekerti, motivasi, kasih sayang, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai yang kita terapkan ini sekarang terbukti membawa prestasi yang bagus dan luar biasa bagi Sekolah Nasional Plus Manjusri.